Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan yang selalu sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yuni Kilawati selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan kelas 2 yang telah mempersilahkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah kewirausahaan, yakni membangun ide kreatif dan inovatif. Next, mungkin. Di sini ada anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Bukan Branto, ada Aulia Martasya, dan Astria Dwi. Ke pembahasan pertama, yakni apa itu ide. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ide adalah sebuah rancangan yang tersusun di pikiran, yang artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Ide dalam kajian filsafat Yunani maupun filsafat Islam ini menyangkut suatu gambaran imajinal utuh yang melintas cepat. Misalkan ide tentang sendok muncul dalam bentuk sendok yang utuh di pikiran. Selama ide ini belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka ide masih berada di dalam pikiran. Berkaitan dengan ide tadi, yakni kreatif dan inovatif. Yakni secara umum, kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara baru untuk melihat masalah sebagai peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk mengembangkan suatu bisnis menurut Zimmer dan Schwarzberg tahun 2000. Lebih spesifik lagi, menurut KBBI, kreatif memiliki dua arti. Yang pertama, mempunyai daya cipta, mempunyai kemampuan untuk menciptakan. Yang kedua, bersifat mengandung daya cipta. Sehingga definisi kreatif merupakan proses penciptaan memanfaatkan kekuatan pikiran untuk membuat hal baru, misalkan ide, gagasan, pemikiran, karya seni, dan lain sebagainya. Kreatif bisa juga dicermati menjadi kemampuan menemukan interaksi satu hal menggunakan hal lain, lalu memakai pendekatan tidak selaras untuk menemukan sudut pandang yang berbeda. Untuk spesifikasi dari inovatif sendiri secara singkat, inovasi adalah proses mengubah sebuah ide menjadi sebuah kenyataan atau tindakan. Inovasi amat terkait dengan kreatif, sebab itu berarti seseorang mampu mengaplikasikan ide kreatif ke dalam sebuah tindakan. Jika seseorang hendak berbisnis, inovasi adalah hal mutlak yang harus dikejar. Melalui inovasi, produk usaha akan susah ditiru dan diungguli oleh kompetitor. Tindakan inovatif kerap dinilai sebagai hal yang revolusioner. Apa perbedaan keduanya antara inovatif dan kreatif? Yang pertama, kreatif adalah kemampuan untuk memikirkan gagasan baru. Inovatif adalah tindakan mengeksekusi ide-ide baru tersebut menjadi sebuah kenyataan. Lalu yang kedua, berpikir kreatif membutuhkan proses merenung dan berimajinasi. Sedangkan berinovasi membutuhkan hal-hal yang bersifat praktikal dan produktif. Yang ketiga, berpikir kreatif berfokus pada originalitas ide. Inovatif berusaha mengenalkan suatu kebaruan atau breakthrough yang dirasa lebih baik dan mampu menggantikan sesuatu yang mainstream dan usang. Yang terakhir, tidak ada faktor risiko yang melekat pada proses berpikir kreatif. Inovasi harus mempertanggungjawabkan implikasi dan risiko dari kebaruan itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dan dilanjutkan oleh Ibu. Baik, selanjutnya yaitu proses kreativitas dan tahapan pembuatan inovasi. Untuk proses kreativitas sendiri terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama ada preparation, lalu yang kedua ada investigation, yang ketiga ada transformation, yang keempat ada incubation, yang kelima ada illumination, yang keenam ada verification, dan yang ketujuh yaitu implementation. Untuk preparation sendiri atau persiapan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja. Preparation yang dilakukan ini untuk merangsang otak kita untuk berpikir ide-ide yang kreatif.
Untuk menyiapkan pemikiran kreatif harus dilakukan hal-hal yang sangat menunjang sebagai berikut, yaitu belajar terus-menerus, banyak membaca tentang apa saja, lalu kemudian berdiskusi dengan teman yang berpengalaman. Lalu langkah selanjutnya ada investigation, di mana memiliki artian mempelajari masalah dan mengidentifikasi komponen utama masalah tersebut. Lalu langkah yang ketiga yaitu transformation, di mana mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada dengan informasi serta data yang sudah didapatkan. Langkah ini termasuk convergent thinking dan divergent thinking, di mana convergent thinking ini adalah kemampuan melihat persamaan dan hubungan antara berbagai informasi dan peristiwa, serta divergent thinking adalah kemampuan melihat perbedaan yang ada. Lalu untuk incubation adalah seolah-olah seseorang keluar rumah atau melupakan masalah yang dihadapi. Hal ini sangat baik, eee, sang sangat baik guna menciptakan kreativitas. Lakukan kegiatan yang santai, misalnya olahraga, berkebun di taman. Hal ini seringkali memunculkan pemikiran yang kreatif. Lalu yang kelima yaitu illumination, di mana merupakan langkah yang memunculkan ide baru dalam waktu yang tidak terbatas. Biasanya pada saat sudah lupa dengan masalah tersebut. Lalu yang keenam yaitu verification, di mana melakukan percobaan, membuat simulasi, tes pasar untuk produk, lalu memvalidasi ide yang tepat atau akurat, apakah berguna atau tidak. Yang langkah terakhir yaitu implementation, di mana tahap mulai mentransformasi ide menjadi kenyataan dan digunakan. Next. Selanjutnya yaitu mengenai tahapan pembuatan inovasi. Menurut Ardiansyah et al. Pada tahun 2020, inovasi dalam berwirausaha memerlukan tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengamatan dan penelitian terhadap lingkungan internal dan eksternal, di mana pengamatan ini membuat sebuah inovasi yang diperlukan terhadap lingkungan sekitar, seperti apa saja hal yang sudah dibutuhkan lingkungan sekitar saat ini, atau hal apa saja yang sedang hangat diperbincangkan saat itu. Pengamatan tersebut akan memunculkan sebuah ide yang inovatif. Lalu tahapan selanjutnya, pilihan terhadap adanya pemicu inovasi. Setelah pengamatan yang dilakukan di lingkungan baik internal maupun eksternal, maka akan terdapat beberapa pilihan atau mulai mengerucut. Lalu tahapan selanjutnya yaitu ada banyak pilihan sumber daya. Pilihan yang sudah ada sebelumnya akan disesuaikan dengan sumber daya yang ada dan nantinya akan inovasi yang akan dipilih. Lalu tahapan pembuatan inovasi yang terakhir yaitu pembuatan produk dan atau jasa melalui riset. Setelah ide inovatif tersebut terbentuk, maka akan dilakukan pembuatan produk inovasi melalui beberapa percobaan sehingga menghasilkan sebuah produk yang inovatif. Next. Selanjutnya, ini merupakan cara membangun ide kreatif yang merupakan isi dari 5W. Yang pertama itu 5W ada berisi what, who, when, where, and why. Yang pertama itu what, yang mengartikan apa saja ide kreatif dan usaha yang ingin dibuat, ataupun produk yang akan dihasilkan jika sudah mengetahui apa yang akan mau dibuat nantinya, dan akan lanjut ke kejelasan identitas yang akan membutuhkan bantuan dari sektor jasa atau lainnya. Next. Selanjutnya, wo, yang mengartikan bahwa artinya siapa yang akan menjadi pelaku usaha yang nantinya akan merujuk siapa yang akan menjadi target untuk mengembangkan ide inovatif tersebut. Next. Selanjutnya, when, yang mengartikan kapan kita akan memulai suatu usaha, maka kita harus menentukan kapan kita akan memulai. Seorang entrepreneur atau wirausaha yang kreatif dan inovatif
inovatif tidak akan menunda untuk memulai suatu usaha. Maka dari itu, ketika ide itu muncul, maka mulailah suatu usaha tersebut dan waktu yang akan menjadi pembelajaran atau suatu proses dan waktu yang akan menentukan suatu keberhasilan. Next. Where, yang mengartikan di mana kita akan mengembangkan ide kita dan harus jelas. Misalnya pada saat ini kita berada di zaman online yang akan memiliki tempat pemasaran secara online berupa startup ataupun marketplace. Dan sebelum kita mengembangkan ide kreatif dan inovatif, kita harus menentukan terlebih dahulu tempat kita akan mengembangkannya. Next. Yang terakhir yaitu why, yang mengartikan bahwa apa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, ketika kita memulai suatu usaha harus mempunyai niat yang penuh yang nantinya akan melancarkan untuk menemukan ide kreatif dan inovatif. Next. Selanjutnya ada problem atau hambatan. Dalam berencana ataupun membuat suatu agenda, tidak menutup kemungkinan adanya hambatan, termasuk dalam mengembangkan ide kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Di antaranya, yaitu ada tidak memahami sasaran target. Yang pertama itu dimaksudkan, dalam hal ini dapat diartikan sebagai wirausaha harus mempunyai capaian yang jelas, dan saat semua sudah jelas, kita sebagai wirausaha bisa berpikir lebih luas untuk menentukan ide kreatif dan inovatif. Dan yang kedua, yaitu tidak melakukan kesalahan. Dalam hal ini, berwirausaha kegagalan merupakan awal dari kesuksesan. Kegagalan bukan hal yang menghalangi untuk kita berhenti untuk berkreativitas. Selanjutnya, ada homeostatis, yang mana artinya merupakan keinginan untuk menentukan atau mengikuti apa yang dilakukan di masa lalu yang mengakibatkan rasa takut untuk memulai hal yang baru. Yang terakhir yaitu takut akan kritik, yang mana ini takut akan kritik merupakan hal yang wajar dirasakan oleh semua manusia, dikarenakan manusia mempunyai keinginan untuk disukai oleh orang lain. Akan tetapi, hal ini merupakan hambatan untuk mengembangkan kita untuk berpikir kreatif dan inovatif. Next. Selanjutnya yaitu manfaat dalam atau setelah mengembangkan ide kreatif dan inovatif dalam berwirausaha akan didapat beberapa manfaat, yaitu yang pertama memiliki unique selling point atau USP. Dalam berwirausaha memiliki USP atau nilai unik dari suatu produk merupakan hal yang penting. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa konsumen akan membeli produk tersebut karena memiliki nilai yang berbeda atau unik. Untuk memiliki unique selling point, diperlukan riset pasar, yaitu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dengan riset pasar tersebut akan mendapatkan data yang valid dan akan mengembangkan sebuah ide yang kreatif dan inovatif untuk direalisasikan menjadi suatu produk. Manfaat yang kedua yaitu mampu bersaing dengan kompetitor. Persaingan dalam dunia bisnis memanglah ketat. Oleh karena itu, dengan memiliki ide yang kreatif dan inovatif dalam berwirausaha, maka akan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Inovasi juga diperlukan untuk mencari solusi baru yang belum pernah ditawarkan sebelumnya. Lalu manfaat yang ketiga, yaitu menciptakan terobosan baru. Memiliki ide yang inovatif dan memunculkan sebuah inovasi. Inovasi akan membantu untuk menemukan terobosan baru yang sesuai dengan permintaan masyarakat dan belum pernah ditemui atau ditawarkan sebelumnya. Lalu yang keempat, yaitu meningkatkan penjualan dan menarik konsumen. Meningkatkan penjualan ini dimaksudkan karena memiliki ide yang kreatif dan inovatif, maka akan memiliki nilai yang berbeda dari produk atau sebuah jasa, sehingga konsumen akan membeli dan akan meningkatkan suatu penjualan. Lalu yang dimaksud dengan menarik minat konsumen, yaitu dengan adanya kreativitas dan inovasi dalam kegiatan wirausaha akan menarik minat
konsumen karena konsumen akan menuntut adanya suatu hal yang unik atau baru dari suatu bisnis agar mereka tertarik untuk selalu membeli produk. Next. Selanjutnya yaitu contoh ide kreatif dan inovatif dalam atau setelah mengembangkan ide kreatif dan inovatif dalam berwirausaha akan didapat beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, kreativitas dari bahan daur ulang atau recycle. Hal yang berikutnya dalam sebuah contoh cara kreatif dan inovatif dalam berwirausaha selanjutnya terdapat pada sebuah sampah daur ulang. Banyaknya sampah plastik hingga sampah lainnya tentu membuat sebagian memutuskan untuk mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Hasil dari sampah-sampah ini nantinya akan memiliki nilai harga jual yang tinggi. Lalu, contoh ide kreatif dan inovatif yang lainnya, yaitu inovasi catering untuk orang diet. Hal yang pertama dalam membuat sebuah ide kreatif dalam berbisnis yaitu membuka usaha catering untuk orang-orang yang sedang berdiet. Tentunya menu untuk orang yang diet berbeda dengan orang yang tidak diet. Oleh karena itu, hal ini banyak dijadikan ide untuk berbisnis pada saat pandemi. Lalu, ide yang terakhir yaitu membuat healthy fast food. Pada zaman ini, banyak orang yang membuka sebuah usaha makanan cepat saji. Namun, hal ini ada sedikit perbedaan dengan makanan cepat saji lainnya, dengan membuatnya dari bahan masakan yang sehat dan lezat. Hal ini tentunya tidak akan berbahaya bagi sang buah hati dalam mengkonsumsi makanan tersebut, sehingga akan ada banyak orang yang membeli makanan tersebut untuk kesehatan. Next. Itu merupakan pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk menyusun materi yang tentu saja disampaikan. Sebelum menutup materi kali ini, ada salah satu kata pengantar dari salah seorang tokoh, yaitu Robert Lee Frost, yang mengatakan bahwa dua jalan menyimpang, beliau pernah mengatakan dua jalan menyimpang dalam hutan dan akan mengambil satu jalan yang dilalui, dan itu telah membuat semua perbedaan. Dari hal ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa tidak ada salahnya berbeda dari orang lain, karena hal itu merupakan salah satu langkah kreatif dan inovatif yang akan membawa perbedaan dan perubahan. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.